Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'in masyayikhi wa ila syai'ibnu hamdulillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa awladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gusti Allah iku selalu memperhatikan hambanya dalam hal Ar-Rahman, lebih-lebih juga Ar-Rahim. Dalam hal nikmatul imdad yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani, juga nikmatul imdad yang dibutuhkan rohani. Tetapi kebanyakan manusia itu lari dari nikmat Allah. Artinya lali, tidak sadar kalau yang melayani, yang memberikan itu adalah Allah yang ada pada dirinya manusia masing-masing. Mengapa demikian? Karena manusia itu kebanyakan belum memahami dan mengenal sekaligus menerima tauhid la ilaha illa anta, sehingga Allah terasa jauh, bahkan tidak ada. Ini yang membuat hati manusia itu jauh dari Allah, dan akhirnya tidak merasa kalau semua yang melayani itu Allah. Dengan begitu bisa diurai dan disimpulkan, satu, manusia akan punya etika pada Allah manakala Allah terasa dekat. Yang dua, manusia tidak akan pernah ada akhlak etika pada Tuhannya manakala Tuhannya terasa jauh. Iki setelane sapa sih kok watos ini. Atos
sound system watos diguak nang kali diganti ngentah piye pun barangkali bagi kita masih tergolong golongan hati yang atos atau hati yang terasa Allah jauh, maka ikuti petunjuk berikut ini. Sebab Allah akan memberikan hati manusia terasa dekat bahwasanya Allah itu manakala si hamba itu sudah mau menerima la ilaha illa anta. Baru lah disitulah nikmatul imdad yang ada kaitannya dengan Ar-Rahim yang Allah persiapkan. Jikalau betul-betul mau terima hal itu, maka di situ Allah akan membimbingmu sendiri untuk mempersiapkan menerima nikmatul imdad yang bersifatkan rohaniah. Apa? Munculnya cahaya makrifat dalam hatimu. Lah itu akan muncul dan dinyalakan Allah kalau sudah ada persiapan dalam hatimu. Apa persiapannya? Adalah berzikir. Monggo dipirsani makalah 123. Wurudul imdadi qala musannifu rahimahullah. Wurudul imdadi utawi tekane bantuan. Wurudul imdad iki adalah nur makrifat. Tekane bantuan iku nikmatul imdad yang bersifatkan ruhaniyah, bersifatkan ruhaniyah. Wurudul imdadi utawi tekane bantuan iku bihasabil istiqdadi kelawan apa? Milang-milang persiapan Anda. Al-istiqdad itu adalah sudahkah kau mempersiapkan zikirmu? Bantuan itu akan disampaikan dan diberikan Allah dalam hatimu berupa nur makrifat apabila adanya istiqdad. Apa itu? Reaksi laku zikirmu. Kalau tidak Anda berzikir, ya nggak akan pernah bantuan nikmatul imdad itu dalam hatimu yang berupa nur makrifat. Jadi mau tidak mau Anda ini harus berzikir. Zikirnya sudah saya buka, zikron kelawan sejatine zikir. Ingat, zikir jahri dan zikir sirri itu menghasilkan nurullah, bukan nur makrifat. Akan menghasilkan ilmu hikmah, dan itu bukan tujuan kita. Dan dikron sejatine zikir inilah nantinya yang akan menghasilkan nur makrifat. Jadi mau tidak mau Anda harus
Dikron kathiron. Al-Ahzab 41 ya. Sejatine dzikir yang harus kau lakukan di segala hal aspek waktu apapun. Inilah yang kumaksud wahwa adzikru bisiril asrar. Prakteke lewat rasa. Wis. Sambungno ruhmu terhadap hidup dalam setiap aspek dengan iman atau rasa. Artinya ojo ono, jangan ada dalam hatimu iman selain daripada hidup itu yang berperan. Jangan. Justru muncul no iman rasa dalam hatimu. Sesungguhnya yang berperan hanyalah ilahun wahid, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, inilah yang kumaksud dzikir yang harus Anda lakukan, sehingga dalam makalah ini disebut sebagai al-istiqdad, persiapan. Berarti kesimpulannya, kalau Anda tidak dzikron, Allah tidak akan memberikan bantuan itu. Apa bantuan? Nur ma'rifat. Inilah mengapa Allah katakan tidak karena nasab, tidak karena duriyah. Nasabmu dukun-dukunmu wong apik terus tak gemei bantuan ini, ndak. Jadi pelanggarannya, ukurannya Anda didatangkan Allah nikmatul imdad yang bersifatkan rohaniyah, yaitu nur ma'rifat, itu berangkatnya karena Anda berzikir sejatine dzikir. Wis kecok ini Bu. Wasurukul anwari lan utawi mencorongi nur makrifat ning atimu, mencorong iku ala khasabi sofail asror, tergantung ing atase tetepe wilangane bersihe piro-piro ati. Nur makrifat iku akan semakin mencorong kalau hatimu sudah semakin bersih sangka dene sirik khafi. Sirik khafi itu akan semakin bersih seiring berjalane mengasah dzikir sirul asrar. Gampang nggih? Ya lakonono nek gampang. Lakonono. Makanya mohon maaf, tadi sudah saya katakan dzikir jahri sirri iku nujunya adalah ilmu hikmah karomah. Dzikir sirul asr nujunya adalah makrifat Allah. Dzikir jahri sirri akan berbahaya, karomah akan berbahaya bagi ruhaniyahmu manakala belum menyandang sirul asrar. Makanya jangan ikut-ikut Anda. Tanggal 7 malam tanggal 8 besok jangan ikut-ikut. Sekalipun kau masih umur 30, manakala dalam hatimu belum mengasah sirul asrar. Karena yang namanya ilmu hikmah atau karomah ini bisa menghalangi ruhaniyahmu hudur ing ngersane Allah. Walaupun bacaannya Al-Qur'an, disawang memang Quran api, tapi wujudin nanti ning atimu dadi takabur. Ingat, siapapun Anda boleh hafid Al-Quran, boleh Anda itu
alim Qur'ane, monggo. Tapi ingat, jikalau tidak Anda kasih penetralnya dalam hatimu, yaitu dzikir rasa, tak jamin takabur kowe. Pasti tak jamin takabur, disebabkan kefasihan Qur'anmu, ya toh, kefasihan tajwidmu dan lain sebagainya. Makanya musabaqah tilawatil Quran itu bahaya menurut pandangan saya bagi individu, manakala tidak mengerti dzikir sirul asror. Pasti tengriku takabur, riya yang keluar. Jangan bohong hatimu, itu pasti, Pak. Makanya dalam agama Islam nggak melarang Anda menguasai berbagai ilmu tentang agama, silahkan, monggo. Istilah bahasa umum, setinggi apapun ilmu syariahmu, tatkala kui hatimu belum memegang dzikir sirul asr, tak jamin kau takabur, tak jamin kau songong, sombong, tak jamin hatimu pasti muncul buah pohon basariah yang disebut riya. Itu kalau kau belum memegang sirul asr. Mengapa hal itu terus terjadi? Karena nggak merasa kalau diri kita takabur datang Gusti Allah. Kita nggak terasa kalau kita itu merampas bajunya Allah, nggak terasa karena memang belum paham. Makanya datangnya Rasul di tengah-tengah kita itu supaya kita yang asalnya gak sadar ben sadar. Anda selama ini gak sadar kalau Allah dekat, ben sadar kalau Allah dekat. Tapi ingat, gak semudah itu kau bisa terima. Nafsu di dalam dirimu akan wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangimu, sehingga Anda tidak mau untuk terima. Dilarang, memang nafsu melarang terhadap kita untuk menerima ajaran ini. Itu sudah jelas, dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Yusuf bahwasanya sampai kapanpun nafsu itu tidak mengenal kata putus asa untuk menghalangimu supaya selalu terus menerus lalai pada Allah. Udah. Nanti kalau sudah alim ilmu syariatmu, satu sisi Anda tidak mau untuk mendasari dengan tauhid, apa yang terjadi? Itu tadi, ngaku-ngaku aku duriyai, aku nasabe, sekalipun tidak dari Ba'alawi misalkan, dari Wali Songo pun nggak boleh mengikrarkan diri, menyatakan diri kalau dirinya keturunan Kanjeng, nggak boleh. Terus manfaatnya apa nek kuwi ngaku-ngaku? Jajan, manfaatnya apa? Justru akan kita tidak sadari, akan ditekan oleh nafsu, muncul takabur, muncul riya.
Apa untungnya bagi kita yang ngaku-ngaku? Apa sih untungnya? Pengen diwahkan wong, pengen didaulat wong sebagai orang alim, sampean tuh nyun sewu. Sawuh ini kuat. Mosok kalah mbek sawuh panjenengan. Sawuh iku ora usah ngaku-ngaku ya wis sawuh. Cirine ya nek dimakan ya nek sik enom ya sepet, justru kanggo nambani wong sakit murus. Nome ku manfaat. Tuweke ya manfaat. Kecike ya engko wite ya sawuh nek ditandur ya ta. Pernahkah Anda itu tahu kecik ditandur nguwohe kates? Enggak tahu tak? Enggak pernah tak? Gak usah. Walaupun yang bukan nasabnya, ngaku-ngaku nasabnya, ataupun yang sudah betul-betul nasab, gak usah jenengan ngaku. Apa manfaatnya kanggo hati kita? Tak ingatkan, itu justru rentan dalam hati kita akan muncul riya, ingin diwahkan orang, gak terima, monggo silakan gak terima. Ajaran tauhid itu melarang seseorang untuk memuji pada selain ilahun wahid. Iki larangan. Kan sudah jelas dalam ayatnya Allah katakan anik butullaha. Gak anik butuh makhluk, enggak. Anik butullaha. Justru makhluk itu wastanibu. Kowe nek sik gak percaya tak tempeling dasmu gregeten aku. Ngeten. Kadang-kadang ku ya gregetno wong-wong iki. Wis deloken iki ning surat apa? Ayat pira? Arahkan hatimu iku anik budu iki lho Pak ya. Nyun sewu. Ketok ambean. Remeng-remeng ya. Samar-samar. Ya HP-mu buka Google. Anik butullaha terus bahasa Indonesia. Anik butullaha wajtanibut taghut surat apa? Muncul sing dipaketan, tapi sing gak dipaketan ya merongos. Anik butullaha wajtanibut taghut surat apa ngeten. Bona panggih sampun panggih dereng sampun nek sampun tak takoki surat apa? An-Nahl ayat pinten 36. Wis An-Nahl 36. Apa maksudnya anik budu? Ngarahno isine muji nyembah. Yang ketiga-tiganya itu iman. Dalam segala aspek apapun, contoh di suasana ongkep jenengan pasang kipas angin isis putih anik butullahnya. Anik butullahnya hati jenengan ikut
imannya itu terhadap ilahun wahid yang menguasai angin mau, bukan angin ini. Paham ya? Wis, iki ning Quran. Jadi tak batalno nek ana ulama atau yang ngaku-ngaku habib dikongkon mujo menghormat terhadap keturunan batal miturut ayat ini. Yang kumaksud ruhaniyah jenengan, manakala pujamu, hormatmu, karena mereka tidak dihormati, jatuhnya ruhaniyahmu itu batal. Sadar atau tidak sadar, Anda tak peringatkan, Anda ini telah menyuruh orang berbuat syirik khafi. Wis, gak terima, monggo. Memang pahit kurasa, karena kalau sudah kerana ini sing kena iku gak santri tok, semua kiai, gak wong bodoh tok, bahkan wong alim. Nggih, mohon maaf lah nek jenengan nesu, nggih rapopo, nesu nang aku ojo nesu nang santri, nesu nang aku rapopo. Ingat, saya nggak ingin punya hati sing aneh-aneh. Saya hanya memperingatkan saja. Itu toh kalau Anda terima. Makanya nggak butuh kita ngaku-ngaku duriah dari Wali Songo, duriah dari yang satunya, gak usah. Mboten usah. Sampai ada yang bicara duriah itu nek melakukan dosa, nyun sewu ya, ngapunten, diampuni, dijamin kesuciane. Mbok nian kak buka di dalam surah Al-Baqarah dah, yang mengatakan ahli bait di situ putra dan istri-istrinya. Nek melakukan dosa itu lebih gede daripada dosane umat. Misalnya ngutil duit 100, misalnya jenengan ngutil duit 100, beliau ngutil duit 100, berarti hukumannya lebih berat ahli bait. Ngoten. Mengapa demikian? Supaya duriyah itu memberikan contoh yang baik. Ngerti enggak? Contoh yang baik yang sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Apa sing diajarno? Ojo kuwi nyembah, ojo kuwi hormat, ojo kuwi muji sakliyane ilahun wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Secara syariat umat Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten lho. Lho kok sih mesti nyandak masalah ikut toh. Durung mari-mari masalahnya. Gung mari. Nek wis mari yo mari-mari dhewe. Wasyurukul anwari ala hasabi sofail asrar, mencorongi cahaya makrifat ning atimu, ya itu tergantung tingkatan bersih hati, ya lah bersih hati iku bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan seringkah kau berzikir tersebut. Ini berarti prosesnya dikira, karena zikir wirid itu nanti akan memunculkan
memunculkan warid. Dikirmu dikron kathiron iku yaiku sirul asrar akan mendatangkan bantuan dari Allah yang disebut warid. Warid ini bisa kami sebut sebagai nur makrifat. Semakin kuat dikirmu, maka semakin mencorong cahaya makrifat. Kalau semakin mencorong, maka semakin nyoto, jelaslah nyatanya Allah. Otomatis regete kegelapan mau semakin hilang. Wis kuncine ana kuno. Wis nek kuwi wis lenggah ning kuno rapopo. Suk meloo. Lebih-lebih yang kutekankan antara 30 sampai 50. Tapi bukan berarti selain dari yang berumur itu nggak boleh, ndak. Silahkan lanang wedok, tapi dengan catatan betul-betul hatimu sudah memegang sirul, kan sudah jelas. Adalah wis paham dikir sirul asrar dan melakukan setakon sampai buk aku nggih. Kalau niku nek ndelok WA niku mak teratak wah kebayang tak delok situ-situ podo ae tanya pertanyaan sudah tak jawab nak nggone status. Bukannya saya nggak boleh nggak menerima pertanyaan Anda, enggak, tetep nek wis paham gak usah takon ngoten lho. Pun kesimpulannya sesuk Sabtu libur, sesuk Sabtu ngajeng libur kan sudah kula sahur mbiyen to, libur sih. Yo kene cek iso nggawe lah rak. Sampai niku terus ngaji kapan ngene. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Urusan akhirat ya penting. Tapi bagian yang dunia ojo ditinggal. Nah, aku kapan gak tahu blas. Wah yo sampean maklumi prei Sabtu iki 24 jam penuh pokoknya. Bon, kesimpulannya Gusti Allah pasti akan menyalakan nur makrifat dalam hatimu disesuaikan dengan persiapan. Apa persiapanmu? Adalah dzikir. Jikalau dzikirmu sirul asr sudah berkumandang, maka itulah yang ku maksud Anda sudah ada persiapan. Otomatis Allah menyalakan nur makrifatnya. Tanda kalau nur makrifat itu menyala bagaimana? Pun ketika Anda beraktivitas apapun dan atau Anda melihat mendengar aktivitas yang bukan bersumber dari dirimu tapi makhluk lain, hatimu itu muncul pangroso yen sing agawe yang berperan hanyalah ilahun wahid, itulah Allah subhanahu. Berarti itu tanda nur makrifat sudah dinyalakan Allah. Yes. Yang nomor 2, bersihnya hati dari selain Allah itu secara otomatis akan hilang seiring dengan semakin mencorongnya nur makrifat. Semakin mencorongnya nur makrifat seiring dengan zikir yang selalu kau kumandangkan. Jenengan kalau seperti ini, nanti jikalau karomah sebesar apapun gak akan mempengaruhi Anda, gak akan menjadikan hati Anda takabur, riya gak akan. Sebab kau sudah tahu sejatinya anikutullah.
wastanibu, dan tinggalkanlah at-tauhid. Tauhid ini, tauhid itu selain Allah, berarti Anda tidak beriman. Oh, berarti sing ngaji Allah, iya, duduk kelason, duduk, tapi Allah itu dalam hatimu. Rasa yang muncul seperti itu. Dan di hatimu itu rasa sing muncul raine klason, mesti kui hormatmu, pujamu nang klah. Ya inilah Pak yang dilarang Rasulullah. Inilah iman yang batal. Maka oleh sebab itu, wahai para pemuka-pemuka agama, luruskan iman umatmu, luruskan. Baik Anda yang ada di Katolik, ada di Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan Islam, ulama-ulamanya, tolong saya kasih tahu Anda, umatmu ajaklah untuk anibudulloha wastanibut tauhid. Arahkan imannya umatmu itu kepada ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, dalam segi aspek apapun. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Ngaji ku gak usah akeh-akeh, kakeane mbundeli ilang kabeh, titik dilakoni beres. Bojoku gak usah akeh-akeh, situk dini mati ya. Ojo tiru-tiru sing bojone akeh. Monggo dilanjut. Yang tanya silakan dimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalakan kula Bu Rum saking Batu. Bu, rada nyedek Bu, nang mik. Nah, Nggih, kula saking Batu, Gus. Nggih. Nderek tanglet niki masalah nafsu nggih. Kadose nafsu niku kan selalu ngiting kalih nggih niki makhluk niki. Meskipun kita sudah masuk di dinul hak, kayaknya nafsu niki nggih tasik ngiting mawon nggih. Niku mangke mohon penjelasanipun. Nomor kalih masalah 7 lapis langit kalih 7 lapis bumi niku ingkang kados pundi. Nomor 3 niki titipan suami, ngapunten niki 3 langsung. Tasik dereng saged mensinkronkan antara pikiran dan hati ketika berzikir. Karena beliaunya sakit, jadi untuk duduk lama tidak kuat, berdiri tidak kuat, niku saranipun kados pundi. Nggih kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikilah Pak proses kita waktu di dunia. Sebelum ruh itu jatuh di dunia, lahir di dunia, cara Jawa ngarani mijil, ruh iku aman-aman saja. Sebab belum disandingi namanya sifat basariah yang di dalamnya penuh nafsu yang ngajak lali lupa pada ilahun wahid. Tapi setelah Anda mijil,
Setelah Anda keluar, lahir, terus balik, jenengan gak ngerti mijil yang sesungguhnya. Artinya Allah mendatangkan nafsu dalam diri Anda semata-mata itu nguji kesetiaan Anda kepada Allah. Dan ini sejarah yang tidak bisa kita lupakan terhadap kakek kita Adam alaihissalam juga begitu. Bukan Allah semata-mata untuk menjerumuskan kita. Enggak. Allah menguji. Oleh karena kita manusia yang berani mengatakan bala syahidna, berjanji mampu membawa amanah. Apa amanahnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu amanah kita. Bapak Ibu, sudah menjadi wajar kalau ruhaniyah kita itu dalam perbudakan hawa nafsu. Cuman sampai kapan? Kita dibudak nafsu karena harta. Kita dibudak nafsu karena ilmu. Kita dibudak nafsu karena jabatan, kedudukan, kehormatan, pujaan dari masyarakat. Ini nafsu membutakan pada diri kita pada Allah. Cuman pertanyaan sampai kapan? Fatalaqqa mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam. Nrimo apa? Kalimatin ing piro-piro wahyu. Letaknya Adam putus dengan iblis, letaknya Anda putus dari perbudakan nafsu manakala Anda menerima wahyu. Wahyu dari Allah itu Anda terima di wahyu yang dimaksud. Itulah pengajaran, pendidikan, isi di dalam tauhid la ilaha illa anta yang sering kita sebut sebagai dinul haq atau dinut tauhid. Itu isinya wahyu. Jikalau enggak, ya sudah, terserah Anda. Apa maksud tujuan Rasulullah diperintahkan untuk turun ke bumi ini? Mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab beliau diturunkan. Sederhana, karena kita membalik surat apa tadi, An-Nahl ayat 36. Kita balik yang tadinya ani'budullaha, kita balik ani'budut taghut. Mestinya wajtanibut taghut, kita balik wajtanibullaha. Kita balik, kita hadapkan hati kita pada iman pada makhluk, dan kita tinggalkan hati kita iman pada Allah. Kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud dalam makalah ini, hati yang gelap, hati yang kotor. Akhirnya Rasulullah diturunkan membawa penawarnya. Tapi apa fakta di luar atau di bawah? Terpecahlah menjadi dua kelompok. Satu sami'na wa atokna, satu sami'na wa asoina. Yang satu mengikuti jeng Nabi,
yang satu mengikuti kepentingan hawa nafsu. Makanya syarat disebut Habib, syarat lagi lah. Miturut surat Ali Imran wajib mengikuti Kanjeng Nabi. Kuwi nek ngikuti Kanjeng Nabi berarti ngikuti Allah. Wis. Dene ana duriyai, asli duriyai. Kok gak ajaran ngikuti Kanjeng Nabi, jangan celuk Habib. Jangan. Apalagi yang bukan ngaku, bukan nasabnya, bukan duriyahnya, tapi ngaku karena ada kepentingan supaya kau menghormati. Ojo celuk Habib itu gak pantes. Wong jabatan Habib itu hanya Allah yang mensematkan kok, bukan manusia. Hanya Allah yang memberikan titel itu, bukan manusia, bukan karena nasab, bukan. Makanya kalau di kiai desa, ya kiai desa, biasanya kiai, nek bapak kiai, anaknya diceluk Gus. Hati-hati ya. Panggilan Gus itu panggilan dari isim lakop. Isim lakop itu julukan yang bagus, tapi tidak, jikalau tidak sesuai duduk Gus tapi Dus. Oke, hati-hati ya. Aja dumeh anak kiai terus ngalim ilmu dohire tapi hatinya orang ngerti ilahun wahid, wis seneng-seneng diceluk Gus. Nek cara kula asal ngomong bukan Gus tapi pun. Bapak Ibu, kita si A si B kadang gak sama masa kita menjadi budaknya hawa nafsu. Lah, ketika saat Rasulullah diturunkan itulah membawa isi di dalam basiroh. Makanya ada sifat basariyah, ada sifat basiroh. Ini basiroh, condong keesaan pada Tuhan. Kita terima, maka disitulah awal kita akan dikatakan sebagai perpisahan dengan nafsu yang mengajak lalai pada Allah. Pun itu mulai detik-detik. Oleh sebab itu memang Pak, ini gak mudah semudah kita membalikkan tangan. Perlu dengan perjuangan, perlu dengan riyadhah, sehingga Anda malam-malam begini enak-enak kelon sampai bojone dhewe-dhewe ya tak iso keluyuran tolabul ilmi. Ingat, ilmu majelis, manakala majelis itu hanya dibuat berbicara tentang masalah ilmu pada Allah, maka di situ bukan manusia saja yang mendengarkan, bukan alam muhadharah makhluk yang mendengarkan, tapi alam mukasyafah pun ikut mendengarkan. Kalau kita bicara kasyafah, beribu-ribu malaikat akan turun dan disuruh Allah membawa berkahnya. Nah, ini berkah yang kumaksud adalah itu tadi, nikmatul imdad di dalam versi Ar-Rahim. Makanya jenengan iku fahami karena memang difahamkan Gusti Allah. Pun yang kedua, berlapis 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini pernah kusampaikan. Secara syar'i memang Allah menciptakan lapis bumi, lapis langit
itu ada tempatnya masing-masing, fungsinya juga masing-masing. Cuman secara hakikat kita itu Pak, dalam satu hari itu kita itu dikasih Allah, mohon maaf, 24 jam yang menghitung terkait masalah satu minggu. Satu minggu kita dikasih Allah 7 hari kali 24 jam, ketemu pinten? Itu malah sing duwe, sing lulus SD, aku gak lulus ya. 168. Ngikut siapa 168 itu? Tolong dibuka ya. Surat yang ke-7 ayat 168. Ono ndak? Surat apa? Surat Al-A'raf 168. Allah berkata, wa qata'nahum fil ardi umaman, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan, umaman. Wa qata'na lan medhot sapa ingsun Allah hum ing manusia fil ardi ing dalam bumi umaman kelawan dadi piro-piro golongan. Minhumus solihuna wa minhum duna dzalik. Minhum iku setengah saking umam, as-solihuna utawi ana golongan kang soleh. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Wa minhum duna dzalik, wa minhum lan iku setengah saking mereka duna dzalik utawi duduk golongan soleh. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk. Wa balawnahum lan nekaake nguji sapa ingsun Allahum ing mereka, nguji bil hasanati kelawan takdir kang bagus, wasayiati lan takdir kang awon, berarti nikmat dan bala. Semua itulah Allahum supaya utawi mereka yarjiuna podo imani nang Allah alias bali nang Gusti Allah. Oke. Kita di dalam 7 hari ini Pak, terhitung mulai 1 sampai 168, kita ada di golongan mana? Jasad kita ada 2, ruh dan jasad dan ruh manusia. Apakah Anda mementingkan kebutuhan jasmani saja, dan ataukah Anda memang juga memikirkan kebutuhan rohani? Kalau kita ngomong hari ada 7, kalau sudah sampai ke Ahad, Sabtu misalnya, nanti kembali Ahad lagi, Senin, Selasa, Sabtu kembali lagi ke Ahad lagi.
Artinya kita manusia digolongkan Allah menjadi dua golongan, golongan yang soleh dan golongan yang toleh. Soleh dengan toleh. Dan disitulah keduanya itu Allah mendatangkan dua takdir minangka ujian, laksana sebagai ujian. Dihadapkanlah takdir yang enak dan gak enak, enak dan susah, nikmat dan bala. Nah, la'allahum yarji'un, sudah jelas di sini. Itu kudatangkan semata-mata biar kamu mau kembali kepada Allah. Artinya kembali, imanmu itu meyakini bahwasannya yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho maksudnya. Mulai hari pertama sampai hari ketujuh, monggo. Anda di posisi mana? Ini cara hakikat yang dimaksud sab langit pitu, bumi sab bumi pitu. Berarti maksudnya adalah di hari keberapapun, pertama atau ketujuh, baik jasmani maupun rohaniyahmu iso masuk di golongan as-solihin. Nah di sini minimal lah secara rohaniyah, karena rohaniyah ini yang kekal, dan inilah dijadikan sebagai dasar oleh ahli-ahli yang memakai sistem majdubun. Dikembalikan maneh. Lah sing gawe ngono ya sapa? Gak ngoten nggih? Nek wis sampean kembali ke situ, wis enggak padu. Sudah tidak ada tukaran. Ono sing iku wae lho, kubu sing ngaku-ngaku, ono sing kubu gak ngaku. Yo wis sing gawe ngono ya sapa? Wis aman ati sampean. Aman. Lah kalau sudah di situ, mengapa adik tanggal 7 malam 8 itu jam 12 malam diadakan? Nyun sewu. Yang namanya orang itu enggak sama. Kadang-kadang ya sik mikir babakan jasmani, sik mikir babakan syariat. Nah ini makanya saya cuman sebagai fasilitas saja, yang menentukan itu hanyalah Allah. Urusan Anda nanti bagaimana, cuman nggak ada salahnya saya itu berbesar. Jangan pernah ikut manakala dalam hatimu belum faham, belum melakukan sirul. Jangan. Saya kasih tahu, nanti bahayanya gini. Lu enak tok Pak sama niki. Gak koyok santri zaman dulu. Santri disuruh untuk nyebrang berantas. Di situ ada buayanya. Dia enggak ngomong, udahlah lewati aja. Jadi enggak ada persiapan. Akhirnya tenang. Joko tingkir gelut ambek buaya. Ya itu. Kok dikasih tahu ning kuno ono buayane, lah siap-siap panjenengan. Siap. Jadi enggak ketar-ketir. Sama toh jenengan iki dikasih tahu, kamu mau kemana? Saya ke Surabaya. Naik apa? Motor, bawa SIM, STN, helm. Nanti di tengah jalan kalau ada operasi kamu tidak ketar-ketir. Dikasih tahu. Akhirnya terjadi Pak Bu, operasi. Ya sampai ya aman-aman saja. Tapi gak tahu, gak dikasih tahu dulu, berangkat toh.
wis berangkat pada Allah. Artinya STN, helm, nanti di tengah jalan kalau ada operasi kamu tidak ketir, dikasih tahu. Akhirnya terjadi Pak Bu, operasi, ya sampai ya aman-aman saja. Tapi gak tahu, gak dikasih tahu dulu, berangkat toh, wis berangkat, wis gak dikei sanu, dia tuku bensin, ya dah. Helm yo gak berangkat mawon, kesemprit polisi, prit, ya udah, pulang-pulang di padamu, dicekel polisi, ya udah. Maunya gini loh Pak, jenengan itu jangan pernah melakukan sesuatu kalau belum paham terlebih dahulu. Itu loh maksudnya di situ. Jadi yang dimaksud sab langit sab bumi pitu itu adalah tahanan. Hakikatnya jasadmu dan ruhaniyahmu betul-betul anik butullaha atau tidak. Kalau kita bicara tentang sab langit 7, bumi sab 7 secara dohiriyah, ya sampean harus mempelajari ilmu bumi atau ilmu tentang langit. Apa tentang langit itu? Antariksa. Itu memang kalau bahasa kita adalah ilmu kasaf. Langit siji dihuni siapa, langit dua dihuni siapa, sampai ke 7. Para rasul yang diletakkan di situ siapa? Di alam lahut itu. Bagi Anda yang tujuannya anik budullaha wastanibu taghut, ini gak perlu. Jenengan ini ingin masuk di dalamnya, gak perlu. Cuman gak ada salahnya jikalau sebelum berangkat kholwat itu sudah dibahaskan tentang sab langit siji sampai 7, supaya Anda itu tidak kebingungan di situ. Maka oleh sebab itu izinkanlah bahwasanya si salik sebelum masuk di alam fana, penghancuran makhluk, bisa jadi si salik itu Allah berjalankan di dalam alam mukasyafa. Intinya mengeten, bertemu siapapun makhluk yang ada di situ, janganlah pernah kau lepas fungsi daripada dzikir sirul asrar, supaya Anda tidak terjebak iman di dalam makhluk. Kalau jenengan nggak pegang itu, habis kholwat cerai tok, aku baru ketemu Kanjeng Nabi. Nah iya, pesen apa? Lah koncone kan macam-macam sing diceritani, modelnya macam-macam. Ono sing model cara konco iku mang akeh utange, terus ngomong gak kayak togel lah, datanya begitu, ya tak? Macam-macam lah teman, macam-macam oleh takon. Pesen apa Kanjeng Nabi? Allah ya karim, mungkin yang tidak ada yang berharga kecuali sesuatu yang berharga cuman satu. Surat apa? An-Nahl ayat 3, hanya itu. Udah, anik butullaha wastanibut tauhid, nggak ada yang lain. Tapi jikalau ada ngomong pesen ini, iyo pesennya dikongkon umat iku ngurmati aku sebagai nasabe, taek, enggak, iku semua bohong, iku semua kilat aja, iku semua dikatakan cerita yang dusta. Nggak pernah. Zaman beliau waktu tasik gesang masih hidup gak gitu kok.
lagi sudah sedo, nggak mungkin. Bon. Untuk yang terakhir terkait masalah garwa. Oleh karena garwa wis ora iso apa-apa, gitu. Kembalilah pada surat Ali Imran nanti ayat 191. Kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Apa? Hatinya suruh berzikir sirul asr. Pun titik itu aja. Oke, lanjut. Ibu dulu, masih san ibu di marekno. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe damlet hakikate Ya'juj kali Ma'juj niku napa dan perbedaannya dengan hakikat Dajjal niku napa? Napa sami, napa beda ngoten. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iki jelas wong Surabaya nggih ya. Ngomongnya bawanten. Pundi? Sidarjo. Oh, Jedongoro. Oh, ngoten. Pun. Ya juz wa ma'juz itu wonten ayate, Mbak. Ya. Ini salah satu makhluk yang makhluk ini susah sampai lawan, ya, susah sampai lawan. Ini nanti yang melawan adalah Imam Mahdi. Artinya, apakah ada perbedaan antara Ya'juj wa Ma'juj dengan Dajjal? Sama, Bu, cuman beda nama. Nek Ya'juj wa Ma'juj iku jumlahi ribuan bahkan jutaan. Nek Dajjal iku cuman satu. Sifatnya sama. Apa? Mohon maaf, itulah mereka yang melarang hatimu untuk beriman pada ilahun wahid. Kalau tidak, jenengan akan dihancurkan, akan dibunuh jenengan. Hakikatnya itulah nafsu. Itulah nafsu dalam diri kita. Inna nafsa, sak temeni nafsu, ikulah amaratum bisu. Ngejak lalai pada Allah, ngejak lalai pada Allah. Berbagai cara Ya'juj wa Ma'juj atau nafsu untuk membunuh hati seseorang. Was macam-macam. Kadang-kadang lewat garwa suami istri, kadang-kadang lewat anak, kadang-kadang lewat harta benda, materi au non materi. Itu akhirnya lalailah kita pada Allah. Sealim-alime manungso mungsuhe iku nafsu luweh alim. Ya. Kalau Ajazil iku luweh bodoh dari Nabi Adam, alias luweh alim Adam, gak mungkin Adam iku terprosok. Kita dadi santri, iblis sing masuk ya santri ndukure. Kita kiai, ndukure kiai. Wis. Intine Bapak Ibu, nafsu itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Bukan perkaranya kita merangi nafsu kita menang, bukan. Semua itu atas pertolongan Allah. Bukan karena dzikir kita akhirnya muncul imdad atau bantuannya Allah
nur makrifat bukan. Tadi memang secara keilmuan saya katakan munculnya nur makrifat sebab dzikir. Akhirnya bisa nyata wujudnya Allah. Tapi bukan itu nanti. Apa? Bukan karena tekun iku dzikir, karena pertolongan Allah yang mendikirkan panjenengan. Nah, berarti maksudnya kita apabila tekun berzikir semata-mata sumbernya tidak dari diri kita, tapi tetap dari Allah. Paham ya? Nah, kok ndang ning kono sik ngaku-ngaku awake. Kula niku kok dangu mboten mak repot ae. Lah kuwi ning atimu isih muncul keakuanmu sing dzikir. Muncul keakuanmu yang melakukan. Ini persoalannya. Oke. Jadi Bu, Ya'juj wa Ma'juj atau Dajjal yang jadi musuh Nabi Isa, ya tak? Itu hakikatnya adalah nafsu dalam diri kita masing-masing. Lanjut, masih ada ibunya? Spesial malam ini untuk ibu dulu. Oke. Sampun geser lukir nang Pak I. Ayo Pak I barangkali ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangklet Gus. Nggih. Kula nate ini masalah ngimpi Gus nggih. Nggih. Ngimpi turu. Di dalam turu niku ngimpi malih. Ngimpi melih ya. Lah pas ngimpi niku nggih ngimpi malih Gus sampai kaping 3. Lajeng niku kula madosi rumah kula niku madosi Gusti Allah. Lah niku kula niku roro ditekakaken wonten Masjid Al-Hikam Baghdad. Kula nggih dereng ngertos wonten Masjid Al-Hikam Baghdad. Niku wonten napa mboten kula nggih boten ngertos. Kira dugi mriku kula munggah menara. Lah dugi menara nginggil ki ambak niku kula dipuruki kalih ingkang jaga menara niku. Kula tangkleti, ditanya, "Kamu cari siapa?" "Saya cari Gusti Allah." Di sini tidak ada. Kemudian dia tuh saya tonyo, saya tempeleng nggak jatuh. Kemudian saya diberitahu, kamu itu tidak patut di sini. Kamu itu patutnya di masjid, sambil menunjuk di masjid Mekah gitu katanya. Kemudian saya mau berangkat ke sana, tiba-tiba bangun. Oke, lajeng. Nggih Gus, niku ingkang kaping maksudipun niku petunjuk napa jenengan jelasaken. Ngoten nggih. Ingkang kaping kalih nembe-nembe niki kinten-kinten 3 bulan yang lalu. Setelah saya mengenal yang namanya Dzikrul Asror, saya amalkan. Kemudian dalam tubuh saya itu semua bulu kuduk setiap hari itu berdiri Gus. Merinding itu terjadi kira-kira hampir 3 mingguan. Saya biarkan aja. Saya ditanya istri, tanya sama Guson,
Enggak, saya biarkan dulu aja gitu ya. Apa maksudnya Allah gitu ya. Itu apakah betul tanda-tanda dalam fisik kita itu kalau mengamalkan dzikir sirul asror. Untuk yang ketiganya titipan dari istri, saya disuruh tanyakan sama Guson, dia itu tidak paham dengan dzikir sirul asror, tapi dia mengamalkan. Katanya tubuhnya itu jasadnya itu keluar, kemudian dia takut dan kembali lagi, Gus. Apakah itu betul atau tidak? Mohon penjelasan dari Gus Muklason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi sakjerone mimpi. Ngipi terus ngipi mana? Tentang masalah takbirur ru'yah, takwil di segala mimpi, itu kita masih membahas perkara-perkara di dalam kemakhlukan, yaitu alam kasyaf. Sebab ono wong turu itu yo gak mimpi blas, yo ono langsung tangi. Bahkan ini tidur mimpi, sak lebeti mimpi ada mimpi, berlapis-lapis mimpi, ngeten. Tapi semuanya itu sama. Maksudnya sama, membahas tentang makhluk, dan setiap makhluk kejadian itu mesti ono pitutur. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Ada pengertiannya. Kita bicara masjid, tadi muncul ketinggal masjid ning Baghdad jenenge Masjid Al-Hikam. Ada apa enggak nanggone Baghdad? Baghdad itu Irak ya. Ya sampean kudu golek sangu budal rono. Lah ya apa katene? Anda pingin tahu. Cuman asline maksud masjid itu kalau diterangkan di dalam Al-Quran adalah Al-Masjidu Baitullah, utawi masjid iku bet omahe Gusti. Duh, berarti Gusti Allah manggon nggih. Boten. Kita akan bahas hakikate masjid, Pak. Mana hakikate masjid yang mesti sapa sing masuk di dalamnya itu aman? Bahasa Quran syariat itu adalah Masjidil Haram. Pada saat habis peperangan, Kanjeng Nabi iku mau mengumumkan sapa sing mlebu masjid berarti tondo sing beriman, nek mlebu iman berarti enggak dibunuh. Berarti walaupun asale wong kafir kok perangan kalah dia masuk Islam, dia aman. Ngoten lho. Lah hakikatnya apa? Masjid atau Baitullah itu. Itulah yang kumaksud jagate ati jenengan. Jagat ati itu jikalau sudah bebas dari al-aghyar, perkara selain Allah, berarti Anda sudah ketemu hakikate masjid. Dan disitulah Allah katakan maksud Baitullah Allah, omai Allah, maksudnya Allah itu akan selalu mendatangkan nikmatul imdad ar-rahim terhadap hati seseorang yang laksana sudah ketemu hakikate masjid. Otomatis proses awalnya harus mengikuti tata tertib apa yang telah Kanjeng Nabi sampaikan khusus
di jalur dinul tauhid ini. Jadi bukan semata-mata Baitullah Allah itu bertempat manggon, enggak. Berarti kalau kami ambil kesimpulan hakikat masjid itu akan terjadi dalam diri Anda manakala hati Anda sudah bebas dari kepentingan hawa nafsu. Lah terus niku sing sampean tabok. Sama kiai ini ya sampean tabok iku. Sinten? Menorone ditabok. Oh, penjaga menara. Ya karena makhluk, artinya gini, Pak. Itu pengertian wahai panjenengan iki sik ana kasaf. Tinggalkan kasaf ini. Naiklah ke alam berikutnya yang disebut alam musyahadah. Itu alam pertemuan terhadap Allah. Kalau Kanjeng Nabi disebut Sidratul Muntaha. Kapan itu terjadi? Ketika detik-detik nyatane wujude Allah. Kapan detik-detik nyatane wujude Allah? Nyatane nur makrifat. Kapan detik-detik nyatane nur makrifat? Gelape hilang, alias selain Allah dalam hatimu hilang. Hatimu sak kejap. Ketika saat cahaya menyala, maka lepaslah, hilanglah kegelapan. Saat itu juga nyatalah Allahnya. Inilah yang disebut musyahadah, itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Oh, merinding. Apakah itu tanda-tanda pengamalan sirul asrar? Ngeten Pak, tondo-tondo sampai ngamalno sirul asrar secara ruhaniyah hanya 3. Amal arif la yarawna li anfusihim say'an. Yang kedua yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Yang ketiga tatmainul qulub. Artinya jenengan wis gak ngaku kalau jenengan ada, dan atau makhluk selain Anda sudah tidak ada dalam hatimu. Yang kedua, yang ada cuman ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tatmainul qulub, anteng antin jenengan. Lah ini manakala mengimbas terhadap jasmani, rogo atau jasad, bisa jadi merinding, bisa jadi jenengan iki nyeleleng. Tahu nyeleleng deh? Orang melihat itu koyok ngelamun ngono lho. Jenengan dijak ngomong koyok gak sambung. Nah, itu imbas aja. Jadi jenengan ditawari perkara-perkara kesenangan dunia gak ngereken, bisa jadi. Tapi yang inti adalah secara ruhaniyah 3 hal tadi. Urusan secara jasmani berimbas, itu kadang juga iya, kadang juga tidak. Itu dilihat aja. Yang terakhir, yang ketiga adalah pesanan dari istri. Apakah betul dia secara dzikir sirul asrar gak paham, tapi melaksanakan sesuatu yang menjadikan hatinya itu fana? Apakah itu betul? Ngeten Pak, saya katakan secara ilmiah wajib dia itu melaksanakan terlebih dulu namanya wirid atau dzikir. Baru di situ nanti akan terjadi alam fana. Tapi satu sisi
Apakah Allah mampu dan berkuasa menghendaki hambanya tanpa lewat ilmu? Mampu tak? Mampu, sebab Allah bersifatkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang ada yang bantah, itulah zamane Kanjeng Nabi, zamane Rasul. Wong kita itu opo? Oke, kalau begitu saya kasih pertanyaan. Allah zaman Rasul dengan zaman sekarang sama enggak? Kalau sama, jangan ada heran kalau Allah kuasa menghendaki hambanya tanpa mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan secara ilmiah. Ingat, kemarin makalah mengatakan jikalau manusia itu dihadapkan sifat adile Allah, nggak ada dosa kecil, nggak ada, semuanya dosa besar. Tapi nggak ada dosa besar itu akan terjadi pada diri Anda manakala yang datang ini adalah anugerah Allah. Ya inilah pemahamannya sebetulnya. Jenengan molimo turunane rampok penjudai, gak mungkin akan menjadi ahli soleh sesuai 186 tadi. Ikulah pandanganmu. Tapi Allah mampu menghendaki hambanya walaupun dia itu secara sosial miturut pandangan orang lain ahli maksiat. Bisa, karena Allah mampu segala hal apapun. Itu maksudnya apa? Jenengan kali kula sing gak mempunyai keturunan sing apik jangan pesimis. Ya. Kalau tidak diampuni Allah dosa-dosa ini dan diangkat sebagai kekasihnya, jangan pesimis. Selagi Anda masih ada di dunia kesempatan bisa. Dan juga Anda yang mempunyai katanya nasab bagus, justru inilah yang rentan Anda selalu takabur ya. Jikalau itu terjadi maka hakikatnya Anda semakin jauh pada Allah. Berarti gak pantas Anda ini disebut kekasih Allah, atau gak pantas dijeluk Habib. Gak ono kekasih Allah ngaku aku wali, aku Habib sebab keturunan. Gak ono Pak. Iku nafsu sing bejat sing ngaku-ngaku seperti itu pun. Jadi Pak, bukan berarti ku nggak benar. Ingat, Allah kuasa atas segala hal apapun terhadap umat. Nggih. Lanjut tasih wonten. Bapak cukup? Ya wis, satu kali niki. Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya itu sudah di sini sudah sampai. Maaf Gus, kalau masih melihat Gus Mulason, gerak-geriknya Gus Mulason berarti belum sampai. Fa'ilu inallah, gerak dan diamnya Gus Mulason itu geraknya Allah, berkalamnya Allah. Qalu ya hayyu illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud mutlak kecuali Allah. Tapi jalan ini harus melalui kata Rasulullah, mutu qabla anta mutu, bunuhlah dirimu dulu baru mengetahui wujudnya Allah. Mengenai tadi langit sapi itu ya, kalau saya menjawab, kita melihat di dalam jasad ini dua mata, telinga dua, hidung dua, mulut satu, 7. Tapi ini kalau tidak mendengar kalimat Allah, tidak melihat kalamnya Allah, tidak melihat pendengaran Allah, ini masih
membawa kicap kita semua. Jadi langit Sabtu itu ditutup kilat sendiri, bukan di mana-mana. Karena apa? Kita berapa bulan yang lalu ada kata Allah, dulu langit dan bumi menjadi satu. Saya kelontok kata Rasulullah, saya jadikan langit. Dan terus kalau saya langit singkat Sabtu itu di mana? Kan berarti di tubuh kita sendiri. Inilah yang menjadi pemahaman para teman-teman kita sampai belum menyadari. Kalau sudah sadar, kita itu pendengaran, penglihatan, meru berkalam, meru bernapas sedikit diarahkan ke ahad, berarti itu dah bukan langit Sabtu itu, tapi melalui itu tadi, mutu qabel anta mutu, bunuhlah dirimu. Apa yang buat membunuh? Kalimat syahadat itulah mampu membunuh diri kita sendiri. Atau ada yang bilang diri yang palsu jadikanlah diri yang hakiki. Itulah jawaban kita. Mohon penjelasan Yai Mukhlasan, kalau kurang berkenan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal masalah ardi samawat yang disebut sebagai Sabtuju itu berbagai macam untuk menerjemahkan. Kalau bahasa saya tidak mengikuti ain-ain yang Allah tetapkan dalam diri kita. Ain mata, ain telinga, yang masuk di dalam sifat ma'ani ndak. Sampai tambah bingung nek lewat teng mriku. Cukup setiap saat dan waktu bagaimana hatimu itu untuk anikbudullaha wastanibud taghut. Begitu. Jadi kami nggak ingin untuk membuat umat ini bingung, enggak. Itu penjabarannya ada di sifat ma'ani dalam sifat wajibnya 7 Allah, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama dan basor. Itu nanti kita jelaskan waktu di Ramadan. Cuman saya ringkas, apapun kejadian, waktu demi waktu bagaimana hatimu itu anikbudullaha wastanibut taghut. Begitu. Oke, ada lagi? Sabar cukup? Pon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.